Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin dari Politeknik Negeri Lok-Sumawe, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknologi Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai soal tes project Selegda 2019, di mana soal tes project Selegda 2019 ini memiliki dua tipe soal. Yang pertama ialah feeding station dan yang kedua ialah processing station. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas mengenai soal dari feeding station. Penasaran? Ikuti terus videonya. Baik, kita akan membahas mengenai soal-soal dari tes project Selegda 2019. Nah, di mana kali ini kita akan membahas mengenai soal feeding station terlebih dahulu. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana sih skema pneumatik dari feeding station, konstruksi pada stationnya itu bagaimana, lalu pengalamatan dan pengawatan PLC pada feeding station itu seperti apa, dan yang terpenting ialah konsep kerja dari feeding station itu berdasarkan permintaan soal tes project Selegda 2019. Oke, jadi di sini kita sudah ada ya dokumen mengenai hal tersebut. Nah, di mana di sini terdapat lembar soal pemasangan sistem pneumatik dan wiring dari feeding station. Di mana feeding station ini mempunyai installation-nya sendiri ya. Di sini sudah terdapat keterangan ya. Keterangan dari feeding installation-nya itu. Dan juga terdapat note-nya itu di mana tertulis dalam soal kontrol menggunakan PLC Mitsubishi. Jadi kita harus menggunakan PLC Mitsubishi dan memprogramkan PLC-nya itu dengan PLC Mitsubishi. Dan kontrol dapat menggunakan PLC lain, Open PLC, dan untuk kontrolnya juga dapat menggunakan PLC lain. Gitu. Nah, di sini yang paling penting ialah kita ditujukan pada skema sistem pneumatik feeding. Nah, dimana kalau kita lihat skema sistem pneumatik feeding ini dia menggunakan dua silinder bertipe double acting cylinder, yaitu air cylinder 21 dan air cylinder 22, dan juga menggunakan one way flow control ya. Di sini masing-masing silinder itu menggunakan dua one way flow control untuk aliran masuk dan aliran pembuangan anginnya. Nah, one way flow control ini sendiri digunakan dengan tujuan agar si silinder ini dapat bergerak lebih lambat. Karena kalau misalkan tidak ada one way flow control ini, silinder ini akan bergerak sangat cepat. Sehingga ketika dia mendorong benda tersebut bisa terpental, tidak sesuai dengan permintaan atau keinginan dari konsumen atau permintaan soal pada feeding station ya. Oke. Dan juga yang paling terpenting, feeding station ini pada sistem pneumatiknya menggunakan dua valve ya, di mana valve-nya ini berjenis single solenoid piloted with spring dengan pair. Dan di sini ada air service-nya, dan di sini ada air source, sumber udara. Biasanya menggunakan kompresor ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada gambaran singkat mengenai konstruksi dari feeding station. Nah, di mana kita bisa melihat ya, di sini ada tempat bendanya itu ditaruh. Nah, di sini terdapat dua silinder, di mana salah satu silindernya itu berukuran pendek gitu ya. Nah, anggaplah ini adalah silinder 21 ini, yang pendek ini. Kalau berdasarkan logika, kemungkinan silinder pendek ini digunakan untuk menjepit benda ketika si sistemnya ini kita aktifkan. Lalu si silinder yang lebih panjang ini dia akan mendorong benda tersebut ke sini. Nah, dia akan mendorong benda tersebut ke sini. Lalu dia mundur, baru si silinder yang pendek ini akan melepaskan jepitannya. Hal tersebut akan terjadi secara berulang-ulang. Dan di sini terdapat tempat di mana valve-nya itu ya,
yang ini itu ditempatkan. Dan di sini juga terdapat keterangan. Nah, keterangan seperti nomor 1 ini ialah sensor 25, nomor 2 ini sensor 27, nomor 3 ini sensor 26, nomor 4 ini sensor 28, nomor 5 ini sensor 21, nomor 6 sensor 22, dan nomor 7 sensor 23, nomor 8 sensor 24. Sisanya nomor 9 itu ialah electromagnetic valve ya. Yang nomor 9 sini, dan yang 10 ini electromagnetic valve 22. Di sini 21, di sini 22. Oke. Nah, di sini sudah terdapat keterangan kondisi awal ya. Silinder 11 pada posisi mundur. Artinya sensor 1B1 on. Silinder 12 pada posisi mundur, sensor 2B1 on. Benda kerja pada pitching place kosong, sensor 21 off. Benda kerja penuh. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada beberapa keterangan tadi yang udah saya bacakan. Nah, kita kan nggak tahu deskripsi dari keterangannya tersebut apa. Untuk itu di sini setelah ada tabelnya, tabel input output dari feeding station, dimana di sini sudah jelas ya, ada deskripsi untuk simbolnya itu apa, dan yang terpenting ialah pengalamatan PLC-nya untuk setiap komponen, dan kita juga bisa melihat di sini. Nah, bisa kita perhatikan bahwasannya tadi ada beberapa sensor seperti ini, sensor 25 ini pada nomor 1 itu. Nah, itu sebagai pitching place untuk mendeteksi benda tersebut ada atau tidak ketika didorong pada tempatnya. Dan yang sensor 26 ini itu tadi pada nomor berapa? Sensor 26, nah, nomor 3. Itu dia sebagai benda penuh. Nah, dia benda penuh. Dia benda penuh, wajar karena dia juga ditaruh paling atas. Mungkin ketika benda tersebut diisi pada tabung ini, dia mendeteksi terlebih dahulu. Nah, tapi kan lama-kelamaan benda tersebut didorong, dan bila kemungkinan tidak diumpan balikan atau tidak dimasukkan kembali, mungkin lama-lama kan akan habis. Sehingga ketika benda tersebut melewati sensor ini kan tidak mendeteksi lagi karena tidak ada benda yang dia deteksi. Maka sensor tersebut akan mengaktifkan sesuatu berdasarkan konsep kerja dari soal feeding station ini. Lalu sensor 27 untuk benda lower. Nah, di sini sensor 27 pada nomor 2 ini ya. Ya, dia paling rendah ya, lower. Mungkin ini sensor untuk mendeteksi benda akhir. Nah, bila benda akhir ini sudah didorong, maka sistem ini tidak akan bekerja sampai si barangnya ini diisi kembali pada benda tabung, pada tempat tabung ini ya, benda tabung lagi. Oke. Sensor 28. Nah, sensor 28 ini, nah di sini ya sensor 28 sama posisinya, cuman ini dia menancap. Ini sensor 28 ini benda metal, berarti dia berjenis, sepertinya itu berjenis induktif sensor ya, sepertinya. Dan di sini juga ada stop button yang bisa diinisialisasi sebagai SB2, dan di sini sudah tertera juga alamatnya X012. Di sini start button sebagai SB1, X013 emergency button sebagai QS dengan alamat X014, dan yang terakhir working mode X015. Mungkin orang bingung ya working mode ini itu apa gitu. Sebenarnya working mode ini dia seperti pemutus utama. Jadi kalau misalkan kita putuskan, maka sistem tersebut akan berhenti bekerja, dan jika kita tidak menekan si working mode ini, tidak kita aktifkan, maka si rangkaian tersebut itu nggak bekerja. Oke, rangkaian tersebut tidak bekerja. Dan di sini juga ada ini
simbol pada outputnya. Simbol, bukan simbol aja sih, pengalamatannya juga, pengalamatan pada PLC, dan juga deskripsinya. Seperti ya ini, elektromagnetic valve 11. Dia diinisialisasikan sebagai 1Y dengan alamat Y00. Di sini ada elektromagnetic valve 12 diinisialisasikan sebagai 2Y, dan di outputnya ini sebagai Y001. Dan di sini ada HL1 sebagai lampu kuning dengan alamat Y007, HL2 sebagai lampu hijau dengan pengalamatan Y010, dan HL3 sebagai lampu merah dengan pengalamatan Y011. Di sini ada sinyal deskripsinya ya. Silinder 11 bergerak maju dan mundur, silinder 12 bergerak maju dan mundur. Lalu di sini harus on dan on berdasarkan, tapi onnya ini bukan on dari awal ya, tapi on berdasarkan konsep kerja dari soal si feeding station ini. Oke. Nah, di sini sudah ada pengawatan PLC-nya. Nah, kita bisa lihat di sini dia menggunakan PLC Mitsubishi ya, bertipe FX2N 32ME. Nah, maksud dari 32 ini ialah dia memiliki 16 input dan 16 output. Nah, di sini sudah jelas tertera sensor-sensor secara berurutan dari 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, SC1, SC1 ini tadi sensor 25, SC2 ini 26, SC3 ini sensor 27, dan ini SC4 ini sensor 28. Dan di sini ada SB2, di sini kurang jelas gambarnya ya. Itu sebagai stop, dan di sini ada SB1 sebagai start, dan di sini juga ada emergency. Emergency-nya itu NC ya teman-teman ya, NC. Tapi stopnya itu NO. Kita nggak tahu ya, tapi kita akan buat sesuai apa yang diminta pada soal ini. Dan working mode-nya itu menggunakan saklar putar, seperti ini saklar. Tombol putar kalau saya nggak ada, saklar putar. Ya. Oke, di sini juga outputnya juga telah jelas ya di dalam pengawatannya itu. 1Y pada alamat ini, 2Y pada HL1, HL2, HL3 dan sebagainya. Oke, nah di sini ada ini bukan, ini untuk processing ya, itu nanti kita bahas. Nah di sini kita processing seharusnya lengkap programming sama aja dengan Bapak. Nah di sini ada lembar soal programming feedingnya. Nah di mana di sini kita bisa tahu kondisi inisial. Bila kondisi syarat terpenuhi, benda kerja penuh, berarti benda kerjanya itu harus diisi sampai penuh. Silindernya itu pada posisi min, artinya silindernya itu masih pada posisi butut. Benda kerja pada posisi umpan kosong, benching place, berarti tempat benda kerjanya itu didorong nanti itu harus kosong. Maka lampu HL1 on. Nah kalau misalkan kondisi ini syaratnya itu terwujud, maka lampu HL1 tadi yang warna kuning itu on. Bila tidak, maka HL1 berkedip 1 Hz. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih bingung. Berkedip 1 Hz ini maksudnya bagaimana? Lampu berkedip 1 Hz. Nah, jadi untuk itu kita harus cari tahu dulu. Lampu 1 Hz itu bagaimana berkedip? Berarti rentan berapa detik dia berkedip dalam 1 Hz? Gampang saja carinya. Gunakan aja rumus T sama dengan 1 per F. 1 dibagi frekuensi. 1 dibagi frekuensinya berapa? 1 Hz. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti didapatkan waktu untuk hidup dan mati lampu tersebut selama 1 second. Ya, hasil pembagian 1 per 1 Hz ini. Berarti lampu tersebut akan hidup mati dalam 1 second. Kalau kondisi tadi tidak terwujud. Nah, lalu ada operasi gerak kerja silinder. Bila inisial terpenuhi SB1, tombol start ditekan. Oke, tombol start tadi ditekan.
Benda kerja didorong ke posisi umpan dengan hanya lampu hijau KL2 on. Berarti ketika SB1 ditekan, itu kan ada 2 silinder. Dan salah satu silindernya itu kan pendek. Nah, seperti ini, pendek. Nah, jadi ketika nanti ditekan tombol start, maka ini akan menjepit dulu, baru ini akan mendorong. Setelah didorong, dia akan mundur, baru ini mundur. Dan lampu hijaunya itu tadi HL2 itu hidup ya teman-teman. Dan bila benda kerja di posisi umpan diangkat, maka mesin akan mendorong kembali dan seterusnya. Nah, jadi ini kan udah didorong nih sampai ke posisi sini ya, ini udah didorong. Nah, kalau ini diangkat, si silinder ini bekerja ya seperti tadi. Seperti kondisi awalnya, ya si silinder pendek ini dia akan apa? Dia akan menjepit, lalu ini akan mendorong, lalu dia mundur, lalu ini akan mundur. Dan begitu seterusnya kalau benda tersebut diangkat. Kalau tidak, maka si silinder ini memberhentikan operasi kerjanya. Tapi bukan memberhentikan operasi sistem rangkaiannya ya, cuman kerja silindernya saja. Oke. Bila barang habis setengah, maka lampu HL2 berkedip 1 Hz. Nah, ini mungkin nih, yang tadi yang kita bilang sensor untuk mendeteksi benda penuh. Berarti seperti ini kawan-kawan maksudnya, bila barang habis setengah, maka lampu HL2 berkedip 1 Hz. Seperti ini. Nah, bila ini kan awalnya mendeteksi ya, karena bendanya itu harus penuh, itu syarat inisialnya. Berarti ketika bendanya ini makin lama makin menyusut karena silindernya itu kan mendorong benda terus menerus ya. Nah, kalau misalkan ini terus menyusut sampai benda yang pada sensornya ini menyusut ke bawah, sehingga kan si sensor itu nggak mendeteksi apa-apa lagi, maka lampu HL2 tadi itu akan berkedip selama 1 Hz, berarti 1 detik ya kan, sudah kita cari tadi. Oke. Namun mesinnya tetap bekerja, berarti cuman untuk lampu aja sensor ini sebagai inisial lah, indikator bahwasanya benda tersebut tinggal setengah, perlu diisi lagi. Seperti itu. Bila benda kerja habis, maka lampu HL2 berkedip 2 Hz. 2 Hz berarti bagi aja ya, 1 bagi 2 Hz itu sama dengan 0,5 detik setengah. 0,5 detik berarti lampu tersebut mati hidup 0,5 detik. Oke. Dan dia akan berkedip 0,5 detik itu selama 10 detik. Lalu mati dan kembali ke posisi inisial. Berarti di sini saya baru dapat pemahaman. Kan ada sensor ini ya, lower. Nah, di sini mungkin peranan dari si sensor lower. Bila benda kerjanya ini yang dideteksi ini kan dia mendeteksi benda kerja akhir. Nah, bila benda kerja akhir didorong, maka dia kan tidak mendeteksi apa-apa lagi. Sehingga apa? Dia akan mematikan sistem rangkaiannya. Namun, dia akan membuat si lampu HL2 tadi itu on tetapi berkedip 0,5 detik, mati hidup 0,5 detik selama 10 detik. Setelah 10 detik dia kedap-kedip, dia akan mati. Sampai kapan dia mati? Sampai kondisi inisial. Artinya sampai benda tersebut diisi kembali. Mau itu penuh, mau itu setengah, yang penting terisi. Oke, nah jadi pastikan input dan output sudah terpasang dengan benar, cek kembali sebelum melakukan program pada PLC. Operasi tombol emergency. Nah, di sini ada operasi tombol emergency. Ketika tombol QS ditekan, HL3 itu on. Berarti kalau misalkan emergency tadi itu kan NC ya. Berarti kalau ditekan HL3 ini on. Dan silinder berhenti di tempat, tidak melanjutkan operasinya. Ketika tombol QS dilepas, HL3 off dan silinder akan melanjutkan operasinya. Oke, nah jadi kita udah tahu ya bagaimana sih cara kerja dari si filling station ini berdasarkan konsep kerja permintaan soal dari tes project Selecda 2019 ini.
Untuk itu kita akan membuat PLC-nya terlebih dahulu. Oke ya teman-teman ya. Nah, kita akan membuat project PLC-nya. Oke, karena tadi diminta untuk menggunakan PLC Mitsubishi, maka kita akan menggunakan aplikasi untuk memprogramkan PLC Mitsubishi. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi GXWorks. Nah, GXWorks tuh GXWorks tuh ya. Nah, di sini tampilan awal di GXWorks tuh, teman-teman. Nah, kalau ingin membuat project gampang saja, kita hanya membuat project itu dengan memilih menu project, new, ya udah. Lalu di sini ada seriesnya, karena kita pakai series FX tadi ya, FX CPU, ya udah. Lalu ada tipenya tadi kita FX2N ya, FX2. Coba kita lihat dulu. Sepertinya FX2N teman-teman. Dan sini ini ya FX2N. Oke. Nah, tapi untuk memperingkas waktu, jadi saya akan menjelaskan program yang telah saya buat sebelumnya. Jadi saya sebenarnya buat programnya. Oke, programnya. Tadi saya cuma memberitahu bagaimana cara membuatnya ya. Settingnya itu seperti apa. Nah, ini programnya. Program dari si feeding station. Teman-teman. Bisa kita lihat lumayan banyak ya. Nah, tapi menjelaskan program PLC dengan cara seperti ini tuh nggak gampang, karena kita nggak mempraktekkannya secara langsung melalui sistem pneumatik yang real. Kenapa? Karena kan ada gerak kerja silinder harus deteksi sensor segala macam. Nah, di sini kita nggak bisa menerapkan seperti itu. Bisa, tapi mungkin pemahamannya itu lambat. Jadi untuk itu saya juga membuat ini rangkaian yang serupa seperti apa yang PLC ini rangkum. Jadi kan PLC ini merangkumnya seperti ini ya. Tapi saya telah membuat rangkaiannya itu supaya bisa lebih sederhana. Dengan apa? Dengan menggunakan aplikasi FluidSim 4.2 pneumatik. Oke. Nah, jadi di sini sudah sudah ada tampilannya ya. Nah, kita buat berdasarkan ladder dari PLC tersebut. Cuman ada beberapa perbedaan juga, karena kan nggak semua sistem itu sama ya. Sistem ladder PLC dengan sistem rangkaian itu berbeda-beda. Contoh, kalau PLC outputnya itu, misalkan outputnya ini kita pakai valve gitu, kita taruh di alamatnya Y00, dia bisa mengunci diri dia sendiri. Tetapi pada rangkaian nggak bisa. Kenapa? Valve itu bukan kontaktor, bukan relay, jadi dia tidak bisa mengunci diri dia sendiri. Dia hanya sebagai aktuator penggerak, bukan aktuator elektromagnetik. Oke. Di sini saya rangkaiannya supaya teman-teman di sini tuh paham gitu ya. Nah, sebenarnya kerjanya itu sama seperti PLC ini, itu sama ya, cuman ada beberapa hal yang nggak bisa kita buat di rangkaian itu, tapi bisa kita buat pada ladder PLC. Nanti saya akan jelaskan, tapi untuk itunya sama ya teman-teman, nggak ada perbedaan. Oke. Nah, ini lebih mantap ya. Oke. Nah, ini saya akan simulasi terlebih
dulu ya. Ini biasa kan, mungkin apa, lewat dari batas merah ini, batas lembar kerja yang warna merah ini, nggak masalah sih. Nah, saya akan geser dulu supaya lebih jelas. Oke. Nah, jadi di sini kan ada gerak silindernya, rangkaiannya pun juga banyak banget ya. Kita lihat. Bayangkan itu, kalau misalkan kita ngerakit rangkaian yang sebanyak ini pada industri. Makanya dari itu bersyukur kita PLC itu telah diciptakan. Untuk apa? Mempermudah industri, mempermudah dan membuat efisien setiap kerja, baik itu secara perbaikan ataupun perancangan pada sistem industri. Oke. Nah, di sini kita tahu ya itu sebagai working mode. Kita tekan dulu. Oh, maaf. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, seperti yang sudah saya jelaskan. Si sensor ini aktif dulu, si sensor penuh dan si sensor lower itu. Si sensor berapa kita bilang? SC2 ya, SC2 dan SC3 ini dia harus aktif dulu. Karena apa? Karena dia telah mendeteksi benda, ada benda. Karena kondisi inisial kan benda di sini tuh harus penuh. Sehingga apa? Dia mendeteksi. Jadi pada langkah awal saya akan membuat sensor SC3, SC2-nya ini aktif dulu karena dia mendeteksi benda, gitu ya kan? Oke. Baru saya tekan SA-nya. Mungkin banyak teman-teman yang ini berkomentar ya, kan seharusnya working mode dulu dihidupin. Ya, itu benar, nggak ada salahnya. Tapi ini simulasi teman-teman. 90% adalah realnya, 10% itu bisa jadi error pada realitinya. Oke. Nah, sini kita taruh SA. Inilah fungsi SA, dia akan menyuplai arus dari tegangan sumber. Dia adalah pemasok utama dan juga pemutus utama. Fungsi working mode, dia mengindikasikan bahwasannya rangkaian ini dalam berkondisi kerja. Kondisi kerja artinya dialiri oleh arus dan tegangan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sistemnya masih normal. Tadi soal bilang kalau ini soal saya bilang. Nah, bila kondisi syarat terpenuhi, benda kerja penuh, silinder pada posisi minimum, benda kerja pada posisi 40 patching flex, maka lampu HL1 on. Jadi si lampu HL1 ini on. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, lampu HL1-nya ini on. Nah, di PLC sama nggak bang? Sama. Karena apa? Rangkaian yang saya buat ini sebenarnya implementasi dari leader pada PLC gitu. Implementasi dari leader PLC ini supaya apa? Mempermudah teman-teman dalam mengerti. Oke, nah di sini kita bisa langsung ini simulasikan. Oke, sini close. Nah, sini compile. Start and stop, bukan ini dulu. Oke. Nah, start itu kan SB1. Nah, SB1-nya di mana ini? Nah, di sini SA-nya aktifkan dulu. Tapi sebelum mengaktifkan SA, saya udah bilang kita harus mengaktifkan SC2 dan SC3 karena apa? Kedua sensor tadi itu kan mendeteksi benda yang penuh, karena benda itu dari awal syaratnya itu harus penuh, jadi dia mendeteksi. Oke. Nah, SC1. Nah, ini SC2-nya ini harus aktif dulu, on. Oke. Nah, lalu si SC3-nya ini harus aktif. Oke. Setelah aktif kita
tekan working mode. Nih, kita tekan working mode, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Maaf. Nah, ketika kita tekan tombol start, kita tekan tombol start terlebih dahulu. Oke, kita tahu tadi dikatakan bahwasanya kondisi awal itu 1B1 dan 2B1 ini harus aktif ya kan. Oke, kita buat di sini. Kita aktifkan dulu 1B1. Kenapa? Karena memang si silinder ini kan dari kondisi minimum, jadi dia masih menyentuh sensor 1B1 nih. Begitu juga silinder 21, dia menyentuh sensor 2B1 karena masih kondisi minimum, masih mengenai sensor tersebut. Nah, di sini kita on-kan dulu. Lalu 1B1 kita on-kan. Oke. Nah, oke. Nah, ketika SB1 ditekan on, nah di sini bisa kita lihat bahwasanya si solenoid 1Y1 ini aktif. 1Y1 ini aktif dan dia memberikan ruang untuk aliran udara sehingga udara ini masuk, lalu diatur oleh one way flow control agar lebih lambat, istilahnya itu kan lebih lambat, agar udara tersebut yang masuk yang sebelumnya banyak itu jadi lebih kecil udara yang masuk, sehingga untuk memajukan silindernya itu pun harus pelan karena nggak langsung masuk gitu ya kan udaranya. Oke. Lalu si silindernya ini maju. Nah, waktu maju dia akan meninggalkan 1B1, otomatis si 1B1 nya ini ya 1B1 nya ini nggak aktif lagi, tapi sisi 1B2 nya yang aktif. Ini kita off kan, lalu si 1B2 nya yang aktif ya. Kemana tadi? B2. Nah ini yang aktif. Nah kalau waktu ini aktif, dia akan mengaktifkan si 2Y, si valve 2Y tadi. Kita lihat apakah si valve 2Y tadi ini aktif. Tadi kan 1Y, ini 1Y udah aktif tadi. Nah, dan si 2Y ini aktif. Nah, lalu kan si 2Y ini kan aktif, otomatis dia akan meninggalkan sensor 2B1 tadi. 2B1 tadi nggak akan aktif lagi. Mana 2B1 tadi? Nah, dia akan aktif lagi. Off. Off. Namun dia maju menyentuh 2B2, sensor B2. Nah, sensor 2B2 ini on. Nah, waktu si 2B2 ini on, dia akan memutuskan si 2Y1 ini, si valve-nya, sehingga apa? Yang tadinya dia maju, si solenoidnya ini membuat dia maju karena dia diputuskan arus listriknya, jadi dia tidak aktif lagi. Akhirnya apa? Si valve-nya ini mundur kembali, otomatis si silindernya itu juga mundur. Nah, si solenoidnya ini tidak aktif, jadi dia kembali gitu, kan mundur. Istilahnya kembali lagi ke posisi semula valve-nya, sehingga si silindernya tadi itu pun mundur kembali ke posisi semula juga. Nah, otomatis ketika dia mundur, dia kan akan tidak menyentuh 2B2 lagi. Kita off kan, namun dia menyentuh 2B1 lagi ya kan. Nah,
otomatis si nol ini akan diputuskan. Nah, sama seperti tadi, karena dia itu selenoid kan, kondisinya itu kan dia mengaktifkan si valve tadinya. Valve tersebut pun memberikan angin itu masuk, tapi karena diputuskan, dia buat si valve itu menjadi kondisi semula, sehingga apa, angin pun terputus untuk silinder dan silindernya itu mundur. Nah, waktu si ini mundur, nah dia kan nggak menyentuh lagi sensor 2 ini, 1B2 nih, dia off, tapi dia akan menyentuh sensor 1B1 lagi. Mana sensor 1B1 nih? Lalu apa yang terjadi? Dia akan aktif kembali, dan ini akan terjadi secara berulang-ulang ya. Dia akan terjadi secara berulang-ulang. Nah, coba lihat, nah ini ya, dia mundur, lalu baru dia mundur. Seperti yang konsep ladder PLC tadi, maju, lalu ini maju, dia mundur, dan ini mundur. Lalu kan dia kan udah dorong benda tuh, si silinder yang panjang tadi ini, anggaplah nih silinder ini yang mendorong. Nah, maka benda tersebut kalau langsung diambil, dia akan bekerja seperti continue. Nah, dia akan kembali bekerja secara continue. Tapi ketika nggak ambil bendanya, maka dia tidak akan bekerja. Dia tidak akan mendorong benda yang lainnya. Karena apa? Masih ada benda di situ. Jadi gimana dia mendorong benda yang lainnya, sedangkan pada posisi benda yang tadi yang udah dia dorong tuh masih ada di situ. Nah, dia akan berhenti. Begitu juga pada sistem headernya. Nah, ini ya, kalau itu sensor 2SC1 tadi, SC1 ya. Nah, kalau misalkan saya tekan nih, saya tekan on aktif, artinya dia mendeteksi benda di tempat benda tersebut didorong, di fetching place-nya itu di sini. Kalau di tempat itunya itu di sini. Nah, ini. Nah, kalau masih ada benda ini, dia nggak akan mendorong. Tapi kalau sudah diambil, dia akan bekerja seperti semula. Misalkan ini. Nah, maka tidak ada yang bekerja. Selenoid itu tidak akan bekerja, jadi dia tidak bisa menggerakkan silinder, teman-teman. Nah, dia tidak bisa menggerakkan silinder. Tapi kalau saya ambil, otomatis kan off, tidak mendeteksi, maka dia akan bekerja seperti semula. Nah, dia akan bekerja seperti semula. Oke. Lalu ini ya, tadi ini udah operasi geraknya udah, dia akan berdoa kembali dan seterusnya. Oke. Tadi lampu HL2 on ya. Nah, ini HL2 nya on, dan PLC pun pada ladder PLC HL2 seharusnya on. Tidak ya, HL2 nya on. Oke. Nah, ini ya, nih HL2 nya on. Oke, ini tadi sistem gerak kerja silindernya. Oke, sekarang kita ke bagian sensor. Nah, lalu kita ke bagian kedua. Bila barang habis setengah, maka lampu HL2 berkedip 1 Hz. Bila barang habis setengah, maka lampu HL2 berkedip 1 Hz. Artinya apa? Nah, bila ini tinggal setengah, otomatis kan misalkan ini udah sampai sini, otomatis kan ini nggak mendeteksi benda lagi, dia akan mati. Nah, ketika dia sensor ini tidak aktif lagi, maka HL2 itu akan off gitu. Karena apa? Dia nggak mendeteksi benda lagi, nggak ada lagi benda yang dia deteksi, sehingga dia mati dan HL2 itu off. HL2 itu bukan off, tapi berkedip, maaf, berkedip, bukan off, selama 1 Hz. Oke. Ini ya, misalkan nih, kita lanjut nih.
Nah, tiba-tiba si SC2 nya ini tidak aktif lagi. Kan tadi karena dia pertama kan mendeteksi, artinya aktif. Ketika tidak ada lagi benda, karena tinggal setengah yang dia deteksi, maka dia tidak akan aktif. Jadi si lampu HL2 ini akan off. Bukan off, astagfirullahaladzim. Dia akan berkedip 1 Hz. 1 Hz. Artinya dia akan berkedip 1 detik. 1 detik, 1 detik, mati hidup 1 detik. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk PLC-nya gimana, Bang? Oh, untuk PLC-nya mah misalkan nih saya aktifkan nih. Ini saya off-kan ya. Oke. Nah, sini ada timer 1 dan timer 2. Jadi beginilah cara membuat agar suatu rangkaian itu bisa hidup mati. Khususnya itu untuk lampu ya, untuk motor nggak mungkin lah ya kan, atau untuk silinder mati hidup seperti ini. Seperti ini. Khususnya, yaitu dengan kita mengaktifkan T1, lalu si T1 ini mengaktifkan T2, lalu T2 ini memutuskan. Jadi istilahnya saling putus nyambung gitu ya kan. Oke. Nah, tadi dulu lampu HL2 nya mati hidup nggak? Mati hidup ya. Nah, mati hidup. Nah, tapi si silindernya ini masih bekerja dalam kondisi normal. Ini masih bekerja ya. Oke. Nah, lalu bila benda kerja habis, maka lampu HL2 berkedip 2 Hz. Berarti dia mati hidup 0,5 detik ya, mati hidup selama 10 detik, lalu mati dan kembali ke posisi inisial. Nah, jadi kalau misalkan si sensor, berarti ini sensor lower ya, SC3 nya itu yang sebelumnya kan mendeteksi benda. Nah, tetapi karena benda akhirnya itu didorong, yang ini, nah ini dia kan sensor yang paling bawah nih mendeteksi benda akhir. Nah, bila benda akhirnya ini didorong, otomatis dia sudah tidak mendeteksi lagi. Nah, ketika dia sudah tidak mendeteksi lagi, maka si sistem ini akan berhenti, dan seperti tadi lampu HL2 itu akan on tetapi berkedip 0,5 detik mati hidupnya, sangat cepat, selama 10 detik. Nah, kita tes pada targetnya dulu. Nah, bila ini, nah, lalu di sini mundur lah, lalu SCTI dah aktif lagi, maka nggak ada lagi, tapi si lampunya akan kedap-kedip selama 10 detik. Nah, dia akan kedap-kedip lebih cepat ya, kedap-kedipnya daripada yang tadi. Selama 10 detik. Dia baru mati selama 10 detik. Nah, di PLC bagaimana Bang? Sama, saya kan udah bilang rangkaian tadi itu implementasi, cuman lebih jelasnya aja ya, supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Oke. Nah, bila saya aktifkan ini si SC3 tadi itu kan aktif awalnya, kita nonaktifkan ya. Nah, ini dah kita off kan, maka si sistem geraknya ini akan mati, dan lampu HL2 nya ini hidup dalam kondisi on tapi berkedap-kedip 0,5 detik kedap-kedipnya. Cepat ya. Nih HL2 nya nih, HL2 nya berkedap-kedip sangat cepat, sehingga 10 detik itu kan bentar aja tuh kan. Sehingga dia mati setelah 10 detik. Nah, kalau kita tekan stop,
si silinder ini, mesin ini masih bergerak satu siklus, cuma satu siklus saja ya, lalu berhenti dan HL3 menyala berkedip 1 Hz. Di sini nih misalnya nih ya, misalkan pada PLC ini saya buat HL3 nya ini stop, maka HL3 itu akan berkedip ya, berkedip tadi berapa Hz, 1 Hz per detik hidupnya ya. Ini SP1 sebagai stop ya, SP1 sebagai aktif ya, off. Nah ini SB2 kan, maka HL3 nya tuh di sini dia akan kedap-kedip. Sampai kapan dia kedap-kedip? Sampai sampai dia menyelesaikan satu siklus. Nah, tapi pada rangkaian saya nggak HL3 di sini. Kenapa saya nggak buat HL3 di sini? Karena HL3 itu untuk emergency. Lah, emergensinya di mana, Bang? Nah, emergensinya itu kan syaratnya itu ketika ditekan maka si silinder ini akan berhenti di tempat. Nah, untuk sistem pneumatik yang seperti itu tidak sangat memungkinkan untuk membuat hal seperti itu. Kenapa? Karena dia menggunakan single solenoid. Jadi ketika emergency itu kan dia memutuskan rangkaian solenoidnya tuh di sini. Nah, ketika saya memutuskan rangkaian solenoidnya, otomatis dia akan mundur sendiri, terdorong oleh spring ini, pair ini. Jadi tidak memungkinkan itu. Tapi kalau kita untuk stopnya tadi sesuai apa yang saya katakan, dia akan bisa bergerak ketika kita tinggal tombol start lagi. Itu bisa kita kita jalankan nih stop. Oh, ini tadi HL3 nya seperti ini. Nah, ini start, lalu kita tekan tombol stopnya, dia akan bisa tekan lagi ketika setelah dia menyelesaikan siklus. Nah, baru kita tekan lagi. Nah, kalau kita tekan tapi dia tidak menyelesaikan siklus, cuma jadi kita tidak bisa tekan sampai satu siklus, baru bisa ditekan kembali. Nah, lalu di sini ada emergency kan. Nah, operasi tombol emergency ketika tombol ditekan HL3 on dan silinder berhenti di tempat melanjutkan operasinya. Nah, di sini hanya bisa dilakukan di PLC. Untuk rangkaian seperti ini sudah saya jelaskan mustahil karena hanya menggunakan single solenoid. Jadi bagaimana saya akal itu? Jadi pada PLC ini, saya menggunakan perintah jam. Saya gunakan perintah jam ini, conditional jam P0. Supaya apa? Ini misalkan ya, misalkan kita on dulu, kita on kan. Nah, ini rangkaiannya ini masih bekerja. Kita off. Oke, sampai siap. Di B1 ini aktif. Oke. Nah, misalkan nih saya aktifkan si ini dulu, SP2 nya, SP2, SP1 nya ini, nanti si 1Y nya ini si 1Y nya ini tadi SP1.
Oke. Jadi conditional jamnya aktif guys. So, dia harus aktif ya. Bentar. Di sini kalau on, nah, this M101-nya ini aktif ya. Coba kita lihat dulu, supaya kita lebih paham. Nah, di sini misalkan nih, ini ya, saya akan menjelaskan conditional jam ini. Saya kali dengan conditional jam. Misalkan di sini on kan, lalu di sini on, itu nggak masalah karena kita cuma ingin tahu bagaimana sih cara kerja conditional jam ini. Lalu kita tekan. Kenapa? Oh ya, karena tadi si sensor belum kita ini ya, belum kita aktif, belum kita matikan. Udah kita matikan maksudnya. Jadi dia harus aktif dulu syaratnya. Mana sensornya? Tidak. Ini kita on dulu. Baru si rangkaian bisa aktif. Oh nah, oke, cuman kan si satu ini aktif. Satu ini aktif. Dia meninggalkan si 1B1 dan mengaktifkan 1B2. Ada 1B2. Nah, maka akan mengaktifkan si 2Y juga. Nah, misalkan dalam kondisi ini terjadi trouble misalkan, yang harus kita menekan tombol emergency. Nah, kita on kan, maka apa yang terjadi? Nah, si misalkan sensornya trouble gitu. Nah, si 1Y dan 2Y ini tetap pada posisinya, dia tidak bergerak, berhenti di tempat. Walaupun sensornya ini kita off kan. Ini saya off kan dulu. Ini saya off kan. Ini saya off kan sensornya. Dia tetap aktif, mempertahankan kondisi terangnya. Nah, seperti itu penggunaan jam. Tetapi hal ini akan berlaku pada wilayah dari instruksi jam tersebut. Contohnya, saya kan menggunakan jam ini pada ini, mulai dari sini. Instruction jamnya itu. Wilayah instruksi jam itu mulai dari sini sampai ke sini. Nah, ke sini. Jadi dia tidak berlaku untuk di luar instruksi jam seperti ini atau pada lampu emergency tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurang mohon maaf. Nah, bila ada kata-kata saya yang kurang mengenakan dan juga sikap saya selama pembuatan video ini, saya mohon maaf. Tapi sebelum itu saya
memperlihatkan program saya ini secara perlahan dari awal sampai akhir ya teman-teman, biar teman-teman mungkin tertarik dan mempelajarinya. Ini dari awalnya, teman bisa lihat. Oke. Nah, sampai sini teman-teman. Jadi itu aja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.